Kalian tahu nggak? Kalau dulu saat tentara salib berhasil menang di Perang Salib I, mereka langsung menghabisi semua orang di Yerusalem tanpa pandang bulu, mau laki-laki atau perempuan. Dan dari konflik itulah sejarah Perang Salib yang panjang dimulai. Bagi yang belum tahu, Perang Salib sendiri adalah sebuah usaha dari umat Kristen Eropa merebut sebuah tanah yang mereka sebut sebagai tanah suci, yaitu Yerusalem. Kenapa para umat Kristen menganggap Yerusalem sebagai tanah suci, Bang? Karena di sana terdapat sebuah gereja yang sangat penting bagi mereka, yaitu gereja makam suci, di mana saat aku baca, di gereja inilah Yesus disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Makanya umat Kristen Eropa akan melakukan apapun untuk merebut tanah itu. Sedangkan untuk umat Muslim, di Yerusalem terdapat salah satu masjid yang sangat penting, yaitu Masjid Al-Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Karena tanah ini dirasa penting bagi kedua pihak, maka dari itu sengketa tidak bisa dihindarkan, dan terjadilah apa yang selama ini kita sebut dengan Perang Salib. Sebuah konflik yang sangat berkepanjangan, bukan cuma terjadi sekali dua kali, tapi 8 kali. Dan sekarang aku mau cerita tentang peristiwa yang pertama. Perang Salib pertama diinisiasi oleh seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Ia dengan lantang menyuarakan para kesatria dan petani untuk pergi berbondong-bondong ke tanah suci Yerusalem. Ternyata ia mendapatkan respon yang positif. Dan karena didorong oleh semangat keagamaan, janji pengampunan dosa, dan iming-iming kekayaan, ribuan orang memulai perjalanan yang penuh rintangan ini. Dan pada bulan Agustus 1096, para kelompok tentara salib ini sampai di Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Singkat cerita, pada 1 Juli 1097 terjadi pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Dorileum, di mana para tentara salib berhasil mengatasi perlawanan tentara Turki dan sekaligus melemahkan mereka. Ini adalah kemenangan penting bagi mereka, karena setelah kemenangan ini moral mereka langsung naik dan semakin percaya diri. Tapi kebahagiaan mereka harus terhenti ketika pada bulan Juni 1098 tentara salib berhasil menguasai Antioquia. Mereka memang berhasil menguasai salah satu titik yang penting bagi musuh. Namun terjadi sebuah pertikaian internal di kubu mereka. Mereka berebut siapa pemimpin sesungguhnya. Mereka juga akhirnya menemukan perbedaan sudut pandang antara agama dan ambisi politik. Dan karena inilah perjalanan mereka ke Yerusalem yang sedikit lagi sampai malah tertunda karena rebutan siapa yang jadi Rangers merah. Tapi pada 1099 mereka melanjutkan perjalanan walau masih ada sisa ketegangan di antara mereka. Pengepungan Yerusalem dimulai pada 7 Juni 1099. Kota Yerusalem yang saat itu di bawah kendali dinasti Fatimiyah ternyata sudah menyiapkan beberapa benteng untuk meredam serangan dari tentara salib. Saat itu memang tentara salib ada masalah internal dan kalah jumlah.